Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja PPG Fikih UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf sebagai guru bidang studi Fikih di MTS S Al-Hakimiyah Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 dari Kabupaten Padang Lawas yang berkuliah di UIN Ar-Raniri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 2402202878. Pada hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi sholat fardu 5 waktu. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, baiknya kita mulai dengan bacaan doa dulu. Hal ini dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya ayah ingin mencek kehadiran anak-anakku sekalian. Pertama, ayah panggilkan Ahmad Junaidi. Terus Diki Sani, Robiatul Adawiyah, Hafifah. Ada yang nggak hadir? Nah, alhamdulillah hadir semua. Seperti biasa kita awali dulu dengan membacakan surah-surah pendek. Kita pada pagi hari ini kita membacakan surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam kufuwan ahad. Alhamdulillah. Selanjutnya kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita ini. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dulu ya. 1, 2, 3. Bagimu kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Anak-anakku sekalian, untuk menyegarkan otak kita, mari kita ice breaking dulu.
Kita mulai dengan 1, 2, 3. Bacalah. Subhanallah. Bacalah. Bacalah. Alhamdulillah. Bacalah takbir. Bacalah takbir. Allahu Akbar. Bacalah takbir. Bacalah takbir. La ilaha illallah. Silahkan duduk. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Oh, kita lanjut. Ayah ingin mengulang pelajaran yang lewat tentang... Oh, ada yang ingat? Oh, judul pelajaran kita di minggu yang lewat? Bersuci. Ya, oke. Bersuci itu adalah salah satu untuk melaksanakan ibadah yang lain, termasuk sholat fardu. Ya, materi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sholat fardu dan ketentuan-ketentuannya menurut syariat Islam. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa nanti dapat menganalisis, anak-anakku nanti dapat menganalisis pengertian sholat fardu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menumbuhkan rasa kesalihan dalam diri, ketakwaan, dan rasa istiqomah, begitu juga rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum kita ayah menyajikan materi tentang sholat fardu, ayah ingin menyajikan gambar dulu ini. Bisa dilihat kira-kira gambarnya? Bisa ya. Coba dulu perhatikan apa yang Anda pahami nanti tentang gambar-gambar yang ayah sajikan ini. Bisa dilihat kira-kira gambarnya? Bisa ya. Coba dulu perhatikan apa yang Anda pahami nanti tentang gambar-gambar yang ayah sajikan ini. Ada yang ingin bertanya mengenai gambar tadi? Iya, gambar apa ini? Ada orang yang mau Iya, terus gambar selanjutnya. Ada yang tahu? Iya. Iya, rukuk. Iya. Iya, orang yang mau sujud. Terus ini ada yang paham? Iya. Iya. Terus gambar yang ini? Iya. Ya, orang yang duduk tasawuf awal. Terus yang terakhir ini. Kira-kira ada yang paham tentang gambar ini? Oh, kepada anak-anakku sekalian, coba dulu perhatikan ini ayah sajikan gambar. Ya, nanti perhatikan dulu gambarnya, tentang gambar apa dia. Nanti ayah tanya Anda mengenai gambar apa dia. Ya, ini gambar yang pertama. Adapun
Ketentuan sholat fardu itu, sholat fardu 5 waktu. Satu adalah pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, ada di situ rukun qauli, ada di situ rukun fi'li. Ya. Selanjutnya, dasar hukum sholat 5 waktu. Dasar hukumnya adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain itu adalah wajib bagi diri kita sendiri. Setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Harus suci dia. Yang seterusnya adalah menutup aurat. Kalau aurat perempuan itu dalam sholat, seluruh tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Terus telah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat zuhur, jangan lakukan sholat zuhur, belum sah dia ya. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sebenarnya adalah menghadap arah kiblat. Tidak semestinya kita tepat menghadap kiblatnya. Pokoknya menghadap kiblat itu adalah 40 derajat dari arah barat, ya. 40 derajat dari arah barat ke sebelah kanan kita. Itulah arah kiblat. Kita lanjut. Sunnah-sunnah sholat. Ada dia sunnah hayat, ada sunnah abad. Ya. Terus hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu adalah yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan sholat. A. Meninggalkan salah satu rukun. B. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. C. Berkata-kata dengan sengaja. D. Bergerak 3 kali berturut-turut. Kira-kira anak-anakku dapat memahami materi yang ayah sajikan tadi? Bisa, ayah. Untuk itu kepada anak-anakku, ayah minta untuk membentuk kelompok 5 kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu sholat fardu serta ketentuan-ketentuannya. Silahkan kepada anak-anakku untuk membentuk kelompoknya. Kita buka mata. Dan setelah pembelajaran tadi, kira-kira anak-anakku dapat memahami materi yang ayah sajikan tadi? Bisa, ayah. Untuk itu kepada anak-anakku, ayah minta untuk membentuk kelompok 5 kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu sholat fardu serta ketentuan-ketentuannya. Silahkan kepada anak-anakku untuk membentuk kelompoknya. Pembelajaran tadi,
Oh, anak-anakku sudah paham semua katanya tadi. Untuk itu selanjutnya ayah ingin membagikan LKPD. Ya. Silakan selesaikan, diskusikan. Baru nanti dipresentasikan. Silakan kerjakan. Perintah sholat. Sendiri ya. Allah, penjelasan hukum tentang sholat yang menon. Baru baca ayat nih, surah Al-Baqarah dokon. Bacaan syarat wajib sholatnya kan, dokon on, pesoni kan. Baru ini saya mempresentasikan membaca anak. On membaca non. Tugas meja. Rukun sholat mau kan, dokon on. Menuliskan rukun sholatnya baca on kan. Kan, dokon on. Menuliskan rukun sholatnya baca on kan. Udah siap diskusinya? Oke, kalau udah siap, ayah minta untuk dipresentasikan ke depan. Cukup perwakilan saja 1 atau 2 orang per kelompok ya. Pertama ayah panggilkan kelompok 1, silahkan presentasikan ke depan hasil diskusinya. Yang dibacakan oleh saya sendiri. 1. Landasan hukum tentang sholat menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegaklah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tepuk tangan dulu pada kelompok 1. Jangan kenal. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan maju ke depan. Tentang menuliskan rukun sholat. Adapun rukun sholat itu yang pertama niat, yang kedua berdiri, dan yang ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima rukuk dengan tumakninah, keenam iktidal dengan tumakninah, ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, kedelapan duduk antara 2 sujud, kesembilan duduk tasyahud awal, kesepuluh membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Adapun yang kami bahas yang kedua dilanjutkan oleh saudara kami. Saya akan membacakan niat sholat subuh.
Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbil al-qiblati adan fardhu lillahi ta'ala. Sekian dari presentasi Presentasi dari kami. kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok setelah presentasi kelompok 5 tadi, selesailah semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kepada anak kami. Persilahkan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing dalam waktu 2 detik. Silahkan mulai sekarang. Saya ingin menyimpulkan materi pembahasan kita pada kesempatan ini. Adapun kesimpulannya adalah sholat merupakan suatu kewajiban individu. Kewajiban hukumnya fardu ain bagi kita semua. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah berdosa. Terus dalam melaksanakan sholat kita itu harus memperhatikan rukun-rukun sholatnya, hal-hal yang ditentukan dengan syariat agama Islam. Dalam melaksanakan sholat harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah setelah kita mengamalkan ibadah sholat setiap dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tumbuhlah perasaan kesalihan, ketakwaan, dan rasa tanggung jawab dalam diri kita masing-masing, sehingga terbentuklah jiwa yang takwa, solih, sehingga kita dapat merasakan kenyamanan, kedamaian dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan motivasi masyarakat sekalian. Kata Rasulullah, "Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi." Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka carilah ilmu dunia. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, carilah ilmu akhirat, ya ilmu beribadah. Maka untuk itu kepada anak-anakku sekalian, banyaklah membaca, belajar, menggali ilmu, karena ilmulah kunci kesuksesan maupun hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya minta kepada ketua kelas untuk menutupnya dengan bacaan sholawat Kifiyah secara bersama-sama ya. Kita bacakan dulu sholawat Kifiyah. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita selesai belajar, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawatnya lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatu abadani sifaiha wa nuri asuri wa liyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada anak-anakku sekalian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingatkan materi pembahasan kita di minggu yang akan datang adalah tentang sholat berjamaah.
Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipilih ada apa?